Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sebagian kalian sudah pernah menonton video ini. Ini termasuk video baru. Tapi yang membuat saya tergelitik tuh gini. Saat situs-situs lama yang menyangkut sejarah, cikal bakal, seperti makam, seperti situs-situs tertentu, yang itu bisa diartikan sebagai tanda bukti sejarah perkembangan Islam, perkembangan kerajaan, diakui dengan cara-cara asal-asalan, entah itu menggunakan mimpi, entah itu menggunakan rohani, katanya rohani, entah itu menggunakan sesuatu karangan, kita juga nggak tahu. Di Indonesia ini kan ada lembaga atau organisasi atau instansi yang berhubungan dengan situs purbakala, kebudayaan, cikal bakal sejarah, bahkan prasasti yang berhubungan dengan budaya dan sejarah awal atau sejarah yang itu bisa menentukan untuk era-era sekarang. Seperti ada makam, jelas padahal di situ, dan jelas ada keturunannya juga yang selalu merawatnya. Tiba-tiba ada yang mengklaim, oh ternyata ini keturunan ini, nama lainnya ini. Padahal kalau disingkirkan dengan sejarah kedatangan, sejarah imigrasi dan lain sebagainya, cikal bakal kedatangan orang itu jelas beda. Dan di situ juga ada keturunannya gitu loh. Tapi di luaran sana kok ada yang berani membuat sesuatu klaim bahwa itu tuh seakan-akan miliknya mereka. Seakan-akan tuh mereka keturunannya. Padahal mereka juga tidak melakukan tes, dalam artian tes DNA lah, kajian dalam sisi genetik lah, penelitian sejarah lah. Dan yang paling konyol ya, kebanyakan soal-soal makam, misalkan penemuan baru, itu kebanyakan itu diketahui dengan cara apa? Dengan cara keilmuan rohani. Kalau di dalam sisi keilmuan ada yang bisa dibilang, oh seorang ulama, pakar nasab, dia tidak meneliti lewat kitab, lewat apa tidak, tapi lewat kemampuan supranatural. Itu banyak. Padahal kadang manusia itu seperti ini loh, sinyal. Misalkan Anda datang ke orang, entah itu orang pintar atau orang yang punya kemampuan lah. Mbah, ini mbah, coba siapa yang mencuri di rumah saya misalkan begitu. Itu kadang ya pelaku spiritualnya saat dia itu satu punya banyak masalah. Dia sendiri itu ibaratnya air itu tidak jernih saat itu. Karena apa? Keimanan seseorang itu jelas hanya Allah yang bisa membolak-balikkan keimanan orang. Saat misalkan dia doa lalu orang datang, lalu dimintain pertanyaan seperti itu, lalu jawabnya ini banyak input-input yang salah gitu loh. Itu sangat banyak. Makanya kadang ada sesuatu hal yang menyangkut hal-hal yang magis, hal-hal yang sulit dicerna, itu justru apa? Jadi fitnah. Di situ. Dan yang saya heran yaitu tadi, banyaknya instansi lembaga yang mengurusi soal hal-hal purbakala budaya itu kenapa pada diam? Saat terjadinya seakan-akan klaim atau penyerobotan sejarah bahkan NU itu kan aneh. NU kan ada ya bidang yang mengurusi soal sejarah budaya itu ada. Kenapa pada nggak respon? Kenapa gitu loh? Kalaupun respon harusnya kan jelas. Bagaimana Anda bisa menyatakan ini begini begitu, ini begini begitu? Harusnya kan diurus. Tapi seakan-akan negara ini, instansi, lembaga, atau apapun yang biasanya ngurusi begitu, itu pada diam. Padahal jelas ada keilmuan khusus untuk meneliti itu ada. Seperti soal kitab saja, yaitu diteliti usianya berapa, itu bisa diketahui. Dari kertasnya, ini usianya berapa, itu bisa, ada ilmunya, ada tekniknya. Begitu juga klaim-klaim yang selama ini ada. Ini ceramah dari Gus Abbas. Yang bisa dibilang ini apa ya? Apa yang dikatakan beliau ini benar. Benar. Sebuah negara itu memang jika kisah awal
itu berubah, maka kedepannya bisa berubah. Ini dia videonya. Gerakan Wali Songo dan Laskar Sabilillah niki, gitu, niku tidak ada urusan dengan habaib, gitu, tidak ada. Tapi urusannya dengan apa? Urusannya dengan orang zalim terhadap sejarah Wali Songo. Urusannya terhadap orang yang suka merusak nama baik Rasulullah atau merusak zalim terhadap keluarga besar Wali Songo, baik sejarahnya, perangnya, jasa-jasanya. Apakah itu berupa pembelokan, ataukah itu berupa klaim, ataukah itu berupa pemalsuan, atau apakah itu berupa ucapan-ucapan kebencian, kebohongan, dusta, hoax, omongan singarang yang menjatuhkan Wali Songo, gitu, yang menjatuhkan nama baik daripada para wali yang ada di Indonesia. Itu tugas kita ya. Dan yang habaib sing bener ya orang urusan, gitu. Kita bukan anti habaib. Nah, habaib bagaimanapun itu adalah saudara kita sesama umat Islam. Bukan anti habaib pulau. Pulau sanes anti ba'ali pulau. Kalau ba'ali yang benar, ya nggak ada urusan dengan kita. Tapi kalau yang zalim, kalau yang tidak benar, nah ini akan kita hadapi. Kenapa? Kalau dibiarkan ini sangat bahaya sekali. Orang sejarah poros bahayanya bagaimana? Bahaya terusnya kan poros seperti terjadi pembelokan sejarah nasab, sejarah dan nasab. Sekarang banyak sekali pembelokan-pembelokan yang dilakukan oleh oknum-oknum ba'ali. Saya tidak mengatakan orangnya, tapi oknumnya. Saya banyak ketemu dengan ba'ali yang baik banyak, yang benar banyak. Tapi ini oknumnya ini merusak nama ba'ali, merusak nama habaib. Itu diantaranya adalah apa? Pembelokan sejarah. Sejarah dibelokkan, contohnya kasusnya kan dibelokkan sejarah dulu. Tiba-tiba kalau ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu kalau tidak ada habaib tidak akan merdeka. Ini sejarahnya dibelokkan. Apakah benar? Itu yang jelas tidak benar. Habaib dari Hadramaut itu datang abad ke-19, sedangkan Indonesia sudah Islam ratusan tahun yang lalu. Gitu. Jadi jelas itu harus diluruskan. Kalau nggak mau lurus, kalau memang nggak mau dibenarkan, ya kita lawan. Apalagi dengan sengaja membuat satu pembelokan sejarah yang ada di Indonesia, ya harus kita hentikan. Kalau tidak dihentikan, kitanya hancur nanti. Ada lagi, contohnya lagi, sejarah yang mengatakan bahwasanya bendera Indonesia itu adalah konsepnya siapa? Konsepnya Habib Ali Kuitang. Saya bukan berarti saya tidak ada urusan dengan Habib Ali Kuitang. Tapi orang yang bicara begini itu dasarnya apa? Sebab dasar sejarah Indonesia, khususnya yang masalah yang berkaitan dengan merah putih, itu dia tidak ada kaitannya, tidak tercatat nama Habib Ali Kuitang untuk konsep masalah bendera. Ini diselewengkan lagi. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Ngayog Jakarta sekarang lagi ngetren. Seperti Sumo di Ningrat itu adalah termasuk ada ba'ali min jumlatil habaib. Kemudian para sedulur banyak lagi sejarah yang dibelokkan ini. Ada lagi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu kalau semua tanpa izinnya Habib tidak akan berdiri. Ini jelas pembelokan sejarah yang tidak benar dan harus diluruskan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya sebetulnya yang membuat NU adalah seorang Habib. Cuma karena Habib itu imigran dari Yaman, maka tidak berhak mendirikan organisasi. Maka akhirnya Habib itu kemudian menyuruh Basim Asy'ari suruh buat NU. Nah ini juga ngarang lagi.
Saya ini kadang-kadang nggak ngerti, Baal itu senang sekali ngarang-ngarang kayak gitu. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan melalui tes genetika bahwa Baal itu adalah Yahudi, itu kok saya agak percaya. Apa sebabnya? Karena suka ngarang-ngarangnya sama. Yahudi itu suka ngarang-ngarang, suka mengklaim, suka ngarang. Jadi sifatnya agak mirip. Saya tidak menuduh, tetapi kok mirip. Apalagi itu adalah berdasarkan genetika ilmiah, termasuk saintifik, bisa dibuktikan secara sains. Dan kita bisa lihat bahwasanya kok sifat-sifatnya kok agak mirip. Suka membelokkan sejarahnya mirip, suka mengklaim mirip, membanggakan diri sendiri, rasnya sendiri mirip. Baal itu sangat membanggakan diri sendiri. Yang dihormati adalah orang-orang dari Ba'al saja. Kalau bukan dari Ba'al tidak akan dihormati. Ini mirip Yahudi. Walaupun kalau seumpama Ba'al itu Yahudi atau tidak, itu perlu mengadakan satu penelitian yang pasti, yang bersifat saintifik, baik sejarah, perjalanan atau genetik. Walaupun sudah ada yang membuktikan seperti itu. Ya. Tapi saya kok ada mirip berkata bahwasanya suka mengklaim. Baal suka mengklaim. Yahudi juga suka mengklaim. Dulu yang namanya orang Israel itu datang ke Palestina itu tamu. Orang Israel datang ke Palestina itu tamu 10, 20, datangin lagi sampai Amerika sampai 100, 200. Udah jumlahnya udah banyak, mereka mengklaim bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah leluhur kami. Tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami. Di mana leluhur kami mengatakan begini, maka tanah yang dijanjikan akan milik Yahudi itu adalah Palestina. Direbut Palestina, orang Palestina diusir. Ini saya lihat fenomena seperti itu di Indonesia sudah ada. Sudah ada mengatakan bahwasannya Madura itu adalah tanah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Pasundan. Pasundan itu adalah tanah yang milik Habib. Sampai ada yang mengatakan bahwa tanah Jawa itu adalah bintu Tarim. Anak perempuannya Tarim. Tarim itu Yaman. Abdurrahman Yaman. Jadi artinya apa? Artinya mereka lambat laun kalau kita tidak stop, kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'al. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'al sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'al sudah ada. Indonesia Ba'al sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'al. Berarti kalian itu numpang. Berhasil mereka menemukan kalian tanpa peperangan. Indonesia bisa direbut. Padahal apa? Sebab negara Yaman tempatnya Ba'al tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan, direbut oleh mereka semua. Kalian nanti akan kocar kacir. Ini maksudnya kita seperti itu. Itu bukan karena benci, bukan, tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal semacam itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, susah. Ini lagi penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip, prasasti. Prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran apa dibakar ini? Ya mudah-mudahan sih tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan dan Yogyakarta dan sebagainya, itu ada di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua, jangan sampai ikut hancur. Saudara-saudara kalian, jadi saudara-saudara kalian itu masalah.
Ada lagi klaim di antaranya adalah klaim makam, klaim pahlawan, klaim makam. Nah, kita sekarang ngobrol aja lah, karena saya juga masih belum istirahat. Sekarang Sumodiningrat diklaim bahwa Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Padahal catatan Sumodiningrat itu adalah ada di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakartanya bahwasanya mengatakan bahwa Sumodiningrat itu bukan Habib Hasan. Makamnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada berada dalam satu tempat itu Sumodiningrat. Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumodiningrat disebut Hasan bin Thaha bin Yahya, ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan abah saya itu bukan bin Yahya, nggak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun kesana jalur, cuma dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, paling-paling Syarif atau Sajid, bukan dari Ahmad. Tapi kan berani, ini kan berani. Ya, baik londo putih ataupun londo ireng. Londo ireng tuh wong Cilacap sih bisa dikerjain sama Pak Andi di londo ireng. Londo ireng. Ini londo ireng, Masya Allah, ikut membantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela. Bela apa yang merugi negara kalian, yang dipecundangi negara kalian, yang dizalimi negara kalian itu malah ikut pada kezaliman dan kebatilan. Itu namanya londo ireng. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang mau Yogyakarta, Keraton Jogja, keluarga Yogyakarta. Raden Saleh yang pelukis itu. Dibilang lagi, Habib, keturunannya Imam Ubaidillah, Habib Ba'ami lagi. Termasuk siapa yang dimelangi itu, Mbak? Melangi itu katanya Ba'ami lagi. Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya. Adalah bin Hasan, bin Awud, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Awud. Itu Awudnya banyak sekali. Terjadinya Awud kan tidak. Ada siapa, saudara-saudara. Ini banyak di Indonesia itu makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa. Tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau nggak bin Yahya Assegaf, banyaknya Assegaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana, saudara-saudara. Ada beberapa makam dibuat oleh Habib, katanya ini makamnya Habib ini, dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu subhanallah, di dalamnya nggak ada isinya. Kalau seumpama kalian melihat fenomena semacam itu saja sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak dan nggak usah hidup kalian tuh. Nggak usah jadi orang beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Nggak enak sama siapa? Sama kebatilan nggak enak. Oh, kita itu bukan memerangi orangnya kok, tapi memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa, habis itu Sumatera, Kalimantan, habis. Semua itu di Indonesia habis semua. Diklaim oleh mereka. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini karena ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestina. Karena potensi ke arah itu, kalau tidak dari pergerakan Ba'ali itu ada potensi seperti itu. Contoh, masalah politik. Setiap orang yang berbeda di kafir-kafir, kalau yang dipilih mereka, dia adalah Islam. Kalau bukan mereka, dia adalah kafir. Munafik, di-framing itu dibingkai seolah-olah yang mendukung dia adalah mendukung agama Islam, yang tidak mendukung mereka kalau pilihnya bukan mendukung mereka, itu dianggapnya kafir dan munafik. Ini sudah nggak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, nggak ada urusan dengan munafik dan kafir. Mereka sudah bergerak di politik. Jadi kalau seandainya mereka menguasai politik di Indonesia, udah kita sudah
sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang jihad fisabilillah seperti dulu nanti. Berdarah-darah. Kita nggak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa kita hentikan dulu.